karena tujuannya lu kan pengen nyari kiper yang berpengalaman. Kenapa tiba-tiba jadi Zion Suzuki gitu? Makanya gue bilang akan jadi kontraproduktif kalau misalnya ternyata ujung-ujungnya ke kiper-kiper yang nggak berpengalaman lagi. Kan apa bedanya sama Di Gregorio gitu? Menurut gue mendingan Vicario sekalian. Vicario setidaknya di timnas sudah dipanggil. Main di Tottenham dia udah pernah ngerasain di Liga Primer, udah pernah main di Liga Eropa, pernah main di Liga Champions juga. Liga Champions udah pernah belum ya Vicario? Belum ya? Udah ya, tapi dia juara Liga Eropa gitu loh, dia udah dapat trofi Eropa. Udah terlalu banyak gelandangnya, lebih baik kita konsentrasi untuk merekrut Zaniolo, di mana ada isu seperti itu juga gitu. Ya, gelandang serang kan berarti kan? Gelandang serang gitu. Karena kalau dari taktik mau pakai 4 bisa, tapi Keprennya harus cabut. Mau pakai 3 ya, tapi tetap Keprennya cabut juga gitu. Karena mirip ke sama Kepren. Jadi di usia yang 29 tahun adalah sedikit penurunan dari segi statistik. Bento Narto kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan mengisi di Suara Juventini. Ya, kita kembali lagi nih seperti biasa mengisi materi-materi tentang Juventus, walaupun sekarang lagi hype-nya itu tentang World Cup, ya kan? Tapi kita tetap tidak patah semangat ngomongin tentang Juventus walaupun masih libur kompetisi. Seperti biasa, gua di sini tidak sendirian, selalu ditemani oleh para narasumber yang tidak asing lagi mengisi di layar kaca YouTube kalian. Kita langsung aja berkenalan dulu. Mungkin ada yang masih belum kenal. Nah, kira-kira kita kenalan dulu nih yang pakai jersey Juventus jadul nih, warna pink. Nah, ya kan ini kayak Buffon apa Kimenti nih. Buffon. Oh, Jadi gini, Buffon. Oh, nepis penalti. walaupun kita kalah ya sama AC Iya. Milan. Ya, kenalkan dulu Bang, siapa namanya, dari mana asalnya? Oke, assalamualaikum. Thank you Rocky. Ya. Gue Paundra Juventini dari Cabo Verde. Waduh, yang lagi hype banget nih ya kan, Iya, negara sahabatnya Fozinnya, sahabatnya Ozil. Sof Fozinnya. Oh iya benar. Nah, kita yang selalu juga mengisi di channel Suara Juventini yang rambutnya klimis-klimis nih, yang katanya mirip opa-opa Korea ya kan. Monggo silakan Masya Mas, Allah. dikenalkan namanya siapa Mas? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo dari pinggiran Jakarta. Oke, baik. Mas Suryo, Mas Paundra, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Jangan-jangan lupa juga bagi para teman-teman di luar sana yang ingin join seperti Mas Paundra, Mas Suryo, bisa langsung aja tuh klik join di membership kita, karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan nih ngobrol, tukar pendapat ataupun senang-senang mengenai Juventus. Nah, silakan aja langsung ya, kayak gitu. Nah, kali ini gua akan membahas karena kompetisi masih belum berjalan, gua akan memberitakan biasanya yaitu Mercato. Yang pertama, gua akan memberitakan tentang sejauh mana Juventus itu akan merekrut Frank Casey. Terusnya ada nama lagi si Zion Suzuki. Yang terakhir pergerakan tentang Kolo Muani ini seperti apa ya kan. Nah, gitu gua langsung aja masuk ke materi yang pertama kita. Nama Frank Casey kembali nih masuk ke dalam radar Juventus pada transfer summer kali ini. Mantan gandang AC Milan yang cukup terkenal itu, yang terakhir membela Ahli ya kalau nggak salah di Liga Arab. Ini Ya, Al Ahly. statusnya ya ini akan berakhir nih kontraknya nih. Sejumlah media mengkaitkan dirinya itu untuk kembali lagi berlaga di Serie A. Fabrizio Romano juga sudah memberitakan bahwa dirinya menawarkan sendiri ke Juventus
Tapi masalahnya adalah Juventus ini tidak bermain di Liga Champions, di Liga Eropa. Nah, ini memunculkan pertanyaan menarik nih. Di satu sisi, Van Persie kan cukup berpengalaman nih, baik itu fisiknya, terusnya daya jelajahnya di ruang tengah, ya kan. Tapi apakah Juventus benar-benar bisa menjadikan Van Persie ini proyeknya Luciano Spalletti? Nah, gue ingin bertanya kepada narasumber, baik itu Mas Suryo atau Mas Paundra. Untuk ke Mas Paundra dulu, ini kan Frank Casey ini statusnya emang free transfer nih. Ia juga dikenal juga di Liga Super Arab ya kan, tapi Ya, memiliki gaji yang sangat tinggi. Menurut Mas Paundra, apakah dia benar-benar ingin menyesuaikan nih gajinya dengan sesuai standar yang ditetapkan oleh Juventus? Karena kan kita ketahui bahwa finansial Juventus tidak sedang baik-baik saja. Nah, atau justru berpotensi menjadi hambatan utama pada transfer kali ini karena memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, satu lagi untuk ke Mas Suryo, di sisi lain, Frank Casey ini dibutuhkan oleh Luciano Spalletti dengan karakter dan fisik serta agresivitas sehingga kemungkinan bisa masuk dengan skemanya Spalletti. Apakah Frank Casey ini bisa memberikan dimensi tersendiri atau warna baru di lini tengah Juventus? Atau justru Spalletti lebih membutuhkan gelandang yang lebih lebih baik lagi dirinya atau memprioritaskan target lain? Nah, gimana nih untuk para narasumber? Gua ke Mas Paundra dulu. Silakan. thank you Rocky. Menarik ya kita mendengar kabar terbaru ada Frank Casey yang free agent. Sebenarnya bukan hanya Frank Casey ya, kita juga mendengar gosip dari Leon Goretzka yang dimana juga mereka berdua juga sama-sama free agent di musim ini, di musim panas ini. Antara Goretzka dan Casey kurang lebih sama, dua-duanya sama-sama defensive midfielder, cuman kalau Goretzka ini 2 tahun lebih tua, umurnya udah 31, Casey 29. Jadi secara pengalaman pun juga kurang lebih dua-duanya sama, mirip. Pengalaman jam terbangnya mungkin Goretzka jauh lebih banyak ya bersama Bayern, penampilan di Liga Champions juga mungkin lebih banyak, cuman ya sudah usia 31 tahun. Casey juga tidak kalah menarik sih kalau buat gue. Cuman nanti mungkin akan dilanjutkan sama Suryo ya terkait masalah taktik. Apakah Casey ini menjadi figur yang benar-benar dibutuhkan oleh Spalletti? Karena yang kita tahu Spalletti ini kan sebenarnya lebih banyak mencari gelandang-gelandang kreatif. AMC kan yang dicari kan, bukan DM, defensive midfielder. Makanya Spalletti ngotot banget kemarin ngincar Brahim Diaz. Terus juga ada beberapa nama lagi AMC itu diincar sama Spalletti karena apa namanya menemukan kepingan puzzle-puzzle yang sudah dirakit oleh sama Spalletti dalam kurang lebih hampir setahun terakhir kan, meskipun Spalletti datangnya di tengah musim gitu. Nah, kalau masalah finansial karena mereka free agent dan tentu ini akan menjadi hal yang menarik jika kita bisa melego Kefrem Turam ya. Turam kan juga katanya diminati beberapa tim. Juve pengen jual kalau memang harus Turam pergi tuh jualnya di harga 40 juta. Artinya kalau misalnya seandainya Turamnya pergi, kemudian Casey datang dengan free transfer, maka Juve tidak perlu mencari uang lagi, tidak perlu mencari pemain lagi, tidak perlu mengeluarkan duit lagi untuk mendapatkan pemain karena kita mendapatkan pemain gratis. Pilihannya ada dua antara Casey atau Goretzka dan memang sudah ditegaskan dari pihak Juve mencari Devo Goretzka kalau misalnya memang benar-benar dua pemain itu yang diincar. Nah, kalau masalah gaji, berita terbaru sebenarnya bukan berita terbaru, berita ini sudah datang beberapa hari yang lalu, bahkan akhir bulan lalu juga sudah muncul nama Casey ini. Bahkan beredar kabar kalau agennya Casey sendiri yang menawarkan langsung ke Juventus gitu. Karena kan mereka statusnya free transfer, kontraknya tidak berpanjang sama Al Ahly, ya maka akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya si agen-agen ini kan untuk mencarikan klub baru dari si kliennya ini. Nah, Casey salah satunya ditawarkan ke Juventus. Artinya kalau misalnya si agen ini kan sudah tahu Juve itu maksimal gaji yang mau diberikan tuh berapa. Kalau misalnya sekarang gaji tertingginya adalah Jonathan David sekitar 8 juta ya kalau nggak salah ya. Hmm. Vlahovic kan udah cabut.
mungkin ya Juve hanya bisa menawarkan maksimal di 8 juta. Sementara gaji yang diterima sama Casey di Al Ahly saat ini per musim itu sampai 14 juta euro, kurang lebih sekitar 290.000 per minggunya. Artinya ini gap yang sangat besar sekali dari 14 ke 8 kan turunnya agak jauh. Nah, tapi kalau misalnya agennya sudah menawarkan diri ke Juventus, artinya agennya udah tahu dong kemampuan Juve untuk bayar gajinya si pemain ini berapa. Artinya Casey harusnya bisa mudah menerima gitu, bukan yang Juve menawarkan gaji seperti Bernardo Silva kemarin kan sama-sama free agent tapi gajinya Bernardo kan tinggi nih, Juve coba nawar nggak mau lah, wajar. Tapi kalau ini kan pemainnya yang mau gitu, yang menawarkan diri ke klub. Ya kalau menawarkan ke diri ke klub dengan free agent, ya Juve bisa menawar dengan serendah mungkin karena tim orang pemainnya yang mau yang menawarkan diri. Ya kita bisa menawar lebih rendah lagi, mungkin bisa 7 juta atau 8 juta. Take it or leave it, kalau emang lo mau bergabung sama kita, gajinya cuma bisa segitu. Mungkin itu yang bisa menurut gua sih masalah faktor finansial tidak terlalu hambatan ya selama selama memang pemainnya sendiri yang menawarkan ke Juventusnya gitu. Dan mereka tahu kalau Juventus hanya punya kemampuan segitu. Apalagi kita tidak lolos Liga Champions. Dan Casey juga kabar terakhir dia juga menerima kalau Juve tidak lolos ke Liga Champions. Jadi nggak ada masalah. Gue yang penting balik ke Serie A dan bisa bermain di Juventus klub besar di sisa karirnya ya udah 29 tahun, kalau dia bisa bermain 3 sampai 4 musim ke depan bersama tim sebesar Juventus kan itu bagus ya bagi seorang pemain sepak bola ya, dengan gaji Hmm. yang tidak terlalu jauh, dia juga kelemparnya nggak harus susah-susah lagi nyari tim-tim kecil gitu kan. Artinya kalau lo bisa main di Juventus itu akan lebih bagus di sisa karir lo di Serie A. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Paundra. Nah, kalau Mas Suryo nih gimana nih? Kira-kira dia cocok nggak sih dengan skemanya Spalletti? Nah, kalau untuk ngomong cocok atau enggak skemanya ya, kalau ngomong pakai formasi 4 back dengan catatan double pivot masih ada kesesuaian. Tapi kalaupun memang harus 3 back, kemudian dia itu jadi double pivot lagi, berarti penyesuaian terhadap penyerangan kalau kayak gitu. Ini sebenarnya dilematis sih kalau menurut gue ya. Kalau 4 back bisa double pivot, misalkan Kepren nggak pergi, dia didamping sama Kepren gitu ya. Karena kan dua pemain ini kan mirip sebenarnya. Locatelli. Locatelli. Kebetulan kalau buat skill ini Kepren karena skill dribbling dan passingnya gitu. Passingnya tapi dalam tanda kutip ya. Apakah ini Hmm. true pass atau katakanlah sekedar passing yang ecek-ecek gitu? Maksudnya apa ya? Bukan ecek-ecek. Apa ya? Passing seadanya aja gitu. Passing one two one two one two one two jalan gitu misalnya. Nah, ini agak dilematis sebenarnya kalau kalau penawaran itu datang dari Kepren untuk lepas, Casey masuk pas. Cuman kalau Keprennya masih ada, jelas nggak mungkin kejadian gitu. Ya, Jelas nggak mungkin kejadian karena udah terlalu banyak gitu. Lebih baik, gelandangnya. udah terlalu banyak gelandang yang lebih baik kita konsentrasi untuk merekrut Zaniolo di mana ada isu seperti itu juga gitu. Ya, Dan ataupun gelandang serang kan berarti kan? gelandang serang gitu. Karena kalau dari taktik mau pakai 4, eh, bisa, tapi Keprennya harus cabut. Mau pakai 3, ya tapi tetap Keprennya cabut juga gitu. Karena mirip ke sama Kepren. Jadi di usia yang 29 tahun pasti adalah sedikit penurunan dari segi statistik. Apa ya namanya ya, umur begitu kan udah mulai agak turun ya. Mungkin kalau kita pas lagi muda bisa begadang 2 hari 2 malam, ini kayaknya udah enggak gitu kalau untuk ukuran sepak bola gitu ya. Apalagi kalau siapa tadi yang dari Munchen, Goretzka, itu lebih lebih ujur lagi Goretzka. 31. Heeh. Syukur-syukur bener yang dikatakan Bro Pawendra, kita bisa nawarnya serendah-rendahnya gitu. Dan ada acceptance level dari Frank Casey, willingness-nya tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Gue main di Liga malam Jumat atau katakanlah Liga Eropa juga nggak masalah, itu sebenarnya sih udah bagus. Cuman kalau buat kesesuaian taktik ya better Keprennya harus keluar dulu, kalau nggak mungkin kejadian. Karena Spalletti butuhnya AMF bukan DMF. Semoga kalaupun ini memang kejadian, Keprennya laku dulu gitu Bro Rocky, supaya gak jadi numpuk di tengah gitu. Karena sebenarnya Hmm. bukan masalah di tengah, bukan masalah di tengah, kita di depan.
expected goal tinggi tapi Iya. reality goalnya masih belum gitu kalau menurut gua Bro Rocky terhadap kasus transfer ini. Formasi 4 back dilematis, harus keluar juga 3 back juga dilematis juga gitu Bro Rocky. Oke, baik. Berarti harus jual dulu baru beli ya. Kalau gue Karena boleh kan, nambahin, Rok. Oke, Rok. Kalau gue ya, boleh nambahin ya, tadi ya. dari pembicaraan kita tadi, sebenarnya antara Turam sama Casey ini tadi benar apa yang disampaikan sama Suryo. Jadi sebenarnya ini kan pilihan. Kita nggak bisa, sepertinya kita tidak bisa mendatangkan Casey dan Turamnya masih ada di situ. Hmm, Sepertinya salah satu antara Locatelli atau Turam itu harus cabut kalau misalnya kita mau mendatangkan satu gelandang bertahan entah Casey atau Goretzka karena kayaknya agak sayang ya kalau misalnya Casey dijadikan pemain cadangan kecuali Turam atau Locatelli yang ingin dijadikan sebagai backup. Kalau Casey dengan gaji sekitar 7 sampai 8 juta itu agak disayangkan kalau misalnya dia harus dijadikan sebagai pemain cadangan. Jadi sepertinya pilihannya memang apakah kita akan melego Turam dan mendatangkan Casey atau kita mempertahankan Turam nih. Kalau gue boleh memilih, sebenarnya gue lebih suka mempertahankan Turam antara hmm. Locatelli dan Turam aja udah. Karena ini kan pemain yang menurut gue double pivot yang sudah berjalan selama 2 tahun dan kinerjanya pun dua-duanya udah cukup oke lah, cukup oke lah ya. Turam meskipun tahun lalu ada sedikit naik turun, tapi menurut gue itu bagian dari proses dan secara jangka panjang Turam juga usianya masih muda, jadi beberapa tahun ke depan tuh masih masih bisa berkembang lagi, masih bisa improve lagi. Tapi jika niatnya ingin me- mengakali ya gap finansial yang dimiliki oleh Juve. Juve kan ibarat kata sekarang butuh uang nih. Dengan Hmm. kita menjual Turam di harga 40 juta kemudian mendatangkan Casey secara gratis, artinya kan kita ibarat kata dapat untung nih 40 juta. Kita Hmm. untuk ngegantiin posisinya Turam kita nggak perlu beli pemain lagi, tapi ada pemain gratis gitu kan dengan gaji yang sudah mau disesuaikan. Artinya ini kan it's a good deal kalau kita melihatnya dari aspek finansial. Kalau dari aspek taktikal, gue melihatnya itu hal yang kayaknya nggak perlulah kita beli beli gelandang bertahan Goretzka atau Casey untuk menggantikan posisinya Turam dan Locatelli ya menurut gue sih nggak perlu. Kita lebih perlunya gelandang serang. Tapi kalau melihatnya dari aspek finansial, it's a good deal kalau menurut gue. Dengan Hmm. kita menjual 40 juta, kita datang gratis. Sama kayak dulu kita menjual Matthijs de Ligt 75 juta, kemudian kita beli Bremer 40 juta. Ibarat kata kita kayak untung 30 jutaan gitu kan dalam tanda kutip nih. Ya, kita tergantung nanti melihatnya klub mau melihatnya dari aspek mana, aspek finansial atau memang dari aspek tactical seperti yang diinginkan oleh Spalletti. Oke, siap. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Paundra atas pendapatnya. Mudah-mudahan nih kita lihat nanti manajemen si Carvanelli benar-benar nih beli siapa nih? Apa mempertahankan Turam atau si siapa tadi? Casey. Nah, gue Hmm. langsung aja nih materi yang kedua tentang Zion Suzuki yang lagi naik daun nih di World Cup kemarin ya katanya mirip Genzo Wakabayashi ini. Sekarang diincer sama eh, Juventus. Untuk eh, sebelumnya media-media di Italia sudah membicarakan bahwa Juventus itu memang mencari goalkeeper nih ya kan. Udah beberapa pemain dikaitkan seperti Emiliano Martinez atau Dibu Martinez, Vicario hingga David De Gea. Salah satu yang menarik perhatian adalah Juventus itu melirik kipernya AC Parma yaitu Zion Suzuki. Paling kita baru ngejual Davara ke Davara ke Parma. Parma. Iya. Sekarang kita ngincar Zion Suzuki. Menurut Gianluca Di Marzio, Juventus itu melakukan penjajakan awal terhadap si Zion Suzuki. Nah, apakah Juventus ini benar-benar mengkaitkan dirinya ini untuk menjadi kiper utama di Juventus? Kisaran harganya kisaran 30 juta dengan usia 21 tahun. Muncul pertanyaan yang menarik nih, apakah Zion Suzuki ini sosok yang tepat nih untuk mengisi kekosongan ya walaupun ada Digre, ada Perin, ada Pinsoglio untuk masuk ke dalam eh, list dari kiper Juventus. Yang ingin jadi pertanyaan dari Mas Suryo sama Mas Paundra, apakah Zion Suzuki ini
merupakan profil yang tepat nih menjadi kiper ideal Juventus masa depan karena kan melihat kisarannya 30 juta dengan usia masih 21 tahun. Apakah ini menjadi investasi yang sangat panjang nih atau Juventus tetap memprioritaskan kiper-kiper yang sudah berpengalaman untuk direkrut sebagai pengganti Di Gray. Nah, kira-kira Baskoro dulu, Mas Suryo dulu nih, kira-kira seperti apa nih pendapatnya? Monggo, Mas. Ya, gini, alhamdulillahnya di satu sisi, ya sorry itu sih ya, Jepangnya nggak lanjut gitu. Kalau Jepangnya lanjut lagi, mungkin harganya lebih tinggi lagi. Melihat penampilan impresifnya bersama Jepang di World Cup ini, amazing. Artinya refleksnya amazing, positioningnya amazing gitu. Kemudian apa namanya, konsentrasinya terutama itu amazing. Hmm. Beberapa kali di World Cup ini dia tampil impresif bersama Jepang. Kemudian satu kekurangannya ya, kiper-kiper pasti punya kekurangan ya, namanya juga manusia, adalah long shot. Ya, mungkin ini lemahnya long shot ini nanti bisa diperbaiki seiring dengan bertambahnya pengalaman dia karena mumpung ini masih muda ya. Hmm. Dan sudah hampir dipastikan bahwa Perin akan meninggalkan Juve musim depan, akan menjadi sesuatu yang kompetitif jika Zion Suzuki ini bersaing dengan Di Gregorio. Karena Di Gregorio sudah diberikan kesempatan, tapi belum bisa membuktikan, malah beberapa kali terjadi hal yang tidak diinginkan dan elemental sekali gitu. Maksudnya itu eh, dalam tanda kutip ya, hal dasar yang mestinya dimiliki seorang kiper yang tidak perlu jadi gol malah jadi kebobolan. Dan itu bisa Hmm. mempengaruhi mental tim yang mestinya tidak perlu bobol jadi bobol tuh agak berat buat ngangkatnya gitu. Intinya di situ sih. Jadi Hmm. bisa menghasilkan sesuatu yang kompetitif karena hampir dipastikan Perin itu akan pergi di musim ini. Itu seperti Hmm. itu kan. Dan Zion Suzuki-nya juga bagus ya. Sudah melalui Piala Dunia kemarin kita sempat ngelihat bersama Jepang. Nah, untungnya memang Hmm. tidak lolos. Kalau lolos, pasti harganya dia akan naik, market value-nya akan naik gitu. Harga si pemain ini pasti akan naik gitu dengan 21 tahun, masih muda, Hmm. masih cukup panjang untuk kiper karena kita tahu sendiri atau mungkin teman-teman ingin menambahkan di kolom komentar bagaimana seandainya Zion Suzuki ini bergabung dengan Juventus itu kemungkinannya seperti apakah? Apakah teman-teman kita para netizen yang berbahagia ini setuju atau tidak, atau katakanlah ada yang tidak setuju, stay dengan posisi yang gitu-gitu aja. Karena kalau gue sendiri secara pribadi kurang apa ya namanya, kurang seneng gitu dengan penampilannya di Gregorio, mengingat historinya dia adalah kiper terbaik Serie A sebelumnya. Itu yang Hmm. menyebabkan Juve itu mentransfer ke Juve gitu, tertarik dan kemudian mendatangkannya ke Juve. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Juventus kurang impresif gitu. Nah, kalau Perin pergi, Zion datang, itu bisa jadi apa ya? Nggak monopoli lagi gitu. Maksudnya ada saingannya gitu. Ada ketika seseorang itu di challenge untuk bersaing, semoga degree-nya semakin berkembang. Dan mengingat bahwa kemarin-kemarin agennya degree gitu mengapa ya namanya, mengupload atau mengungkapkan di sosial media itu ya kurang bagus kalau menurut saya seperti itu. Kalau Hmm. memang Anda tidak sependapat dengan pemain Anda, ya sudah tidak perlu diungkapkan ke media gitu. Karena ada beberapa etika yang memang kurang pas ya, maksudnya antara agen dengan pemain dan pemainnya sendiri kemudian melakukan statement juga gitu ya, kurang pas aja gitu Bro Rocky. Jadi saya sih setuju banget kalau Suzuki ini datang ke Juventus gitu Bro Rocky. Oke, baik, terima kasih. Berarti Mas Suryo termasuk orang yang sangat setuju ya kalau Suzuki ini masuk ke daftar penjaga gawang kita di musim depan. Baik, kira-kira untuk Mas Paundra mungkin ada opini tersendiri kah? Monggo silakan Mas. Sebenarnya yang diminta profilnya oleh Luciano Spalletti ini kan adalah kiper yang berpengalaman ya, yang Hmm. sudah berpengalaman di tim nasional dalam jangka panjang ya, bukan baru 2 atau 3 tahun, pengalaman di level kompetisi Eropa juga. Itu yang diminta requestnya sama Spalletti. Artinya kalau Juve akhirnya mendatangkan Zion Suzuki, ini menjadi kontraproduktif. Kontraproduktif itu artinya adalah tidak sesuai dengan tujuan awalnya.
orang Hmm. awalnya pengen nyari kiper berpengalaman kok, makanya yang diincar pertama adalah Emiliano Martinez. Kemudian sebelumnya ada Alisson Becker, ya kan? Hmm. David De Gea. Ini kan kiper-kiper berpengalaman, sudah usia 30 tahun gitu, sudah sangat berpengalaman, bermain di Liga Eropa, Liga Champions, di timnas juga mereka sudah sering bermain. Hmm. Artinya kalau kita masuknya tiba-tiba ke Zion Suzuki yang ralat tadi usianya 23 tahun ya, bukan 21. Oh 23 iya. tahun ini kan kiper yang masih masih hijau, masih muda, dia belum ada pengalaman bermain di Liga Champions, ngerasain atmosfernya juga belum, Liga Eropa pun juga belum, baru di Serie A. Oke, dia bermain di Piala Dunia kemarin cukup impresif, menghadapi Belanda, menghadapi Brasil, sudah cukup impresif gitu. Tapi tetap aja menurut gue itu belum cukup gitu untuk bisa dijadikan sebagai dasar bahwa ini adalah kiper kelas dunia. Bagaimanapun Jepang kompetisinya kan levelnya ada di Asia ya. Di level Asia tuh Piala Asia Jepang begitu luar biasa. Tapi ketika bermain di Piala Dunia, even lawan Brazil pun dia nggak bisa menang ya. Cuman di friendly match aja dia bisa menang. Tapi ketika bermain di kompetisi yang sesungguhnya, dia tetap gak bisa ngalahin eh, apa namanya legendanya sepak bola gitu ya, which is itu Brazil. Lawan Belanda pun juga bermain imbang 2-2. Artinya ini masih ya menurut gua masih masih harus perlu dibuktikan lagi untuk levelnya Sion Suzuki mungkin beberapa tahun ke depan kalau memang sudah terbukti oke, sudah terbukti talk chair, baru mungkin kita bisa datangkan. Tapi menurut gua untuk saat ini sih, gua agak kurang setuju kalau misalnya seandainya mendatangkan kiper asing yang minim pengalaman. Kecuali ini kiper Italia ya, lokal punya kayak misalnya Davara. Davara mau kita orbitkan jadi kiper utama, memang masih minim pengalaman. Tapi ini jangka panjang kiper Italia home ground gitu kan, ada Hmm. alasan-alasan tersendiri yang itu bisa dijadikan sebagai dasar sebagai apa alasan yang cukup rasional gitu. Tapi kalau ya balik lagi karena tujuannya lu kan pengen pengen nyari kiper yang berpengalaman, kenapa tiba-tiba jadi Zion Suzuki gitu? Makanya gue bilang akan jadi kontraproduktif kalau misalnya ternyata ujung-ujungnya ke kiper-kiper yang nggak berpengalaman lagi. Kan apa bedanya sama di Gregorio gitu? Mendingan menurut gue mendingan Vicario sekalian. Vicario setidaknya di timnas sudah dipanggil, main di Tottenham dia udah pernah ngerasain di Liga Primer, udah pernah main di Liga Eropa, pernah main di Liga Champions juga gitu. Hmm. Liga Champions udah pernah belum ya Vicario? Udah, Belum ya? udah. Udah ya. Udah. Tapi dia juara Liga Eropa gitu loh. Dia udah dapat Iya. trofi Eropa. Jadi menurut gue itu akan lebih mendingan Vicario nggak sih kalau gue ya daripada Suzuki. Oke, baik kalau gitu. Mas Suryo, oke. Kalau Mas Pondra masih mikir-mikir mendingan kiper yang lebih berpengalaman lagi. Nah, Ya, bagi teman-teman kira-kira siapa yang cocok nih untuk mengisi kekosongan penjaga gawang di musim depan ya walaupun ada De Gregorio, Mattia Perin sama Carlo Pinsoglio. Tulis di kolom komentar. Kita lihat nanti siapa nih kira-kira pilihan teman-teman. Baik, untuk materi yang terakhir gua langsung aja Juventus itu memang kepincut lagi sama pemain mantan yang pernah membela Juventus itu Kolo Muani. Tampaknya nih ada jarak yang sulit untuk dipecahkan antara Juventus dengan PSG karena eh, dealnya itu harga masih belum ada kecocokan. Dengan begitu Juventus ini dikaitkan dua nama penyerang baru alternatif. Menurut Nico Schira, Juventus sedang mengevaluasi nih nama Brian Brobbey dan Balogan. Balogan. Ya, nah kira-kira apakah ini menjadi target selanjutnya jika Kolomuani benar-benar tidak menjadi pilihan ke Juventus? Yang menarik, Brobbey ini adalah salah satu nama yang menarik perhatian setelah cukup impresif dalam dekade terakhir ini. Faktor agentnya juga sama dengan Jeremy Boga sama Keprem Turam. Nah, apakah ini bisa mempermudah proses negosiasi ini atau kompatriotnya Weston McKennie di Amerika Serikat itu Balogan yang masuk ke daftar penyerang Juventus untuk musim depan. Nah, kira-kira pertanyaan untuk Mas Paundra dan Mas Suryo dengan munculnya nama si Brian Brobbey dan Volarin Balogan ini, apakah ini sebagai alternatif para narasumber Juventus ini dengan penyerang barunya? Apakah salah satunya ini bisa
meyakinkan Spalletti mengganti opsi utama yaitu si Kolomuani. Nah, menurut para narasumber juga kira-kira apakah Kolomuani ini masih berada di atas kedua pemain ini sebagai prioritas untuk menjadi striker utamanya Juventus di musim depan. Nah, kira-kira gimana nih untuk Mas Paundra nih? Monggo Mas, silakan diinfokan atau pendapatnya. Ya, ini, ya ini sebenarnya sama kayak Mas. tadi case-nya Suzuki, striker nomor 9 yang posturnya pun jangkung gitu. Mulai Hmm. dari Vlahovic kemarin ketika Vlahovic sudah sehat, langsung golin kan tuh lumayan tuh beberapa kali golin. Tapi giliran make Jonathan David yang tubuhnya kecil, ya nggak efektif permainannya Spalletti gitu karena Spalletti memang butuh striker yang tubuhnya jangkung. Nah, kalau awalnya kita udah ngincar Kolomuani dengan tinggi badan yang 187 188 itu, tiba-tiba kita alternatifnya adalah si Broby yang hanya tingginya 180 cm meskipun badannya agak sterek ya. Apalagi si Balogan 178, 177. Nah, ini apa bedanya dengan Jonathan David gitu? Artinya apakah jadi kontraproduktif juga gitu kan? Nggak sesuai dengan apa yang kita cari kan? Kita tujuannya kan mau nyari striker tinggi. Pengen Spalletti kan gitu. Kenapa jadi nggak sesuai gitu loh Hmm. speknya yang diharapkan oleh pelatih. Meskipun secara skill, teknik, Balogan itu cukup mendekati ya dari skillnya si Kolomuani. Kalau kita lihat perbandingannya di data MB itu Hmm. Balogan paling paling menyerupai dengan apa yang grafiknya si Kolomuani itu paling paling mirip gitu ketimbang Broby. Kalau Broby cara mainnya agak berbeda. Jadi sebenarnya secara secara skill, secara spek itu lebih cocok si Balogan. Tapi Balogan. ya tapi balik lagi Balogan tingginya ternyata cuma 178 gitu. Nanti kita bermasalah lagi ngasih umpan nggak ada yang nyundul. David kan juga pendek kemarin kan gitu, badannya kecil pula. Ya itu yang menjadi kekhawatiran gue gitu. Jadi ya lebih baik tolonglah ini markatonya Juve ya, tim-tim scoutingnya carilah benar-benar striker-striker yang memang dibutuhkan oleh Spalletti dan minimal mendapatkan lampu hijau dari Spalletti. Kalau misalnya pelatih oke dengan teknik dan skill ability-nya si Balogan atau Brobic, nggak ada masalah. Artinya Spalletti sudah oke gitu kan, udah approve. Tapi kalau misalnya Spalletti-nya tidak mengajak apa tidak diajak diskusi sama tim scoutingnya Juventus, ya ini sama kayak jadi yang udah-udah gitu. Jadi kontraproduktif kan. Makanya ya tolonglah ini scoutingnya Juve dicari yang benar-benar sesuai speknya yang apa yang diinginkan oleh Spalletti gitu. Oke, ya percuma juga ya, ya kan kalau mereka jadi direkrut ya sama-sama aja. Kecuali memang halo cek. Ya, ya, Halo halo. Cek cek halo, cek. sip. Ya, ya kecuali Oke. kecuali kecuali kita mau mendatangkan dua striker sekaligus ya. Kalau Muani datang, kemudian kita mau nyari backupnya antara Broby atau Balogan, itu nggak ada masalah gitu ya. Kita sudah mendapatkan incaran pertama kita nih. Balogan sama Broby mau kita jadikan backup. Apalagi kalau misalnya Davidnya mau keluar gitu kan. Davidnya keluar, nah Balogan sama Broby ini mau digantikan, mau diplot sebagai penggantinya David. Itu nggak ada masalah tuh gue. Tapi kalau Hmm. mau digantikan sebagai alternatifnya kalau Muani, ya jadinya kontraproduktif dengan apa yang diminta oleh Spalletti gitu. Oke, baik. Nah, kalau Mas Suryo kira-kira seperti apa nih? Punya pendapat lain? Ya gini, nyambung dari materi pertama tadi, kalau memang Kepren itu sebenarnya bagus ya. Kepren itu dijual 40, datang Casey, terus Balogan atau Kolomuani. Ya memang nambah sedikit sih, tapi bisa nggak ya kira-kira ya kalau misalnya kayak gitu. Susah. Kalau kalau Muaninya kan dari PSG kan 40 ya. Koreksi kalau Ya, salah ya. mintanya 40 40 45 benar, obligation to buy. Obligation Dubai kan 40 Hmm. 45 itu kan range hampir sama gitu 40 45 gitu. Eh, nah plan-plan bagus banget transfer plannya ya. Kalau laku ya Turamnya laku 40 Casey datang kalau Muani datang jadi sesuai sama Ya, plannya itu Spalletti gitu itu cocok ya kan cuman
Kalau Kepren yang nggak laku, berarti kan Casey-nya nggak Nggak mungkin bisa. datang. Ya, Hampir nggak mungkin. Yang kemungkinan datang yang bisa direkomendasi sama tim scoutnya ya antara Balogun atau Beverly ini, atau ya carilah maksudnya striker yang lain gitu, maksudnya scouting yang lain gitu. Komunikasi dulu sama Spalletti gitu. mm-mm. Karena kalau dengan pengalaman Jonathan David yang memang dalam tanda kutip ya nggak cocok sama skemanya Spalletti, ya memang dibutuhkan striker berpostur jangkung untuk mencetak gol atau mengkonversi expected goal menjadi gol beneran gitu. Kalau menurut gua carilah scouting yang lain di luar, walaupun tadi bener kata Mas Pondra, Balogan ini stylenya mirip sama Kolomwani, tapi Juve itu perlu striker yang pede di depan gawang, nggak banyak cacicu istilahnya kayak mungkin drama-drama Vlahovic ini gitu. Kalau menurut gua, kalau si Balogan mungkin dari segi market apa ya, marketing makernya itu pas karena kan Amerika, terus kemudian Hmm. punya pasar yang gede gitu, bisa menjual lah dalam tanda kutip. Cuman kalau bisa nyari yang lain dari antara dua nama yang dimunculkan ini gitu. Kalau yang tadi gua ngomongin pas Kepren cabut 40 jalan banget, kalau mau ini dapat kemungkinannya gitu Bro Rocky. Oke, Ya. baik. Kita tunggu saja nih ya kan siapa yang cocok striker Juventus di musim depan pasca Dusan Vlahovic ini cabut ke mau nggak tahu kemana ya kan. Memang memang susah ya kita Ya. menyeimbangkan antara kebutuhan aspek finansial dan juga aspek taktikal yang dibutuhkan oleh pelatih. Makanya tadi ada berbagai macam skema. Kalau ini dijual dengan harga sekian, kita bisa datengin pemain gratis. Maka itu bisa bisa kemungkinan bisa memungkinkan. Ya, jadi ini yang memang menjadi sulit. Itulah kenapa kita butuh ngegaji besar Karnevali kan gitu. Iya, benar. Benar, benar. Apa kayak ngikutin Milan tuh? Siapa? Ramos ya, Ramos tuh. Gonzalo Ramos enggak lah, kemahalan juga beli Ramos 70 juta. Juta. Sayang duitnya. Iya. Baik, segitu aja materi kita kali ini. Kita tunggu perkembangan Mercato karena juga baru dibuka 2 minggu lalu kalau nggak salah sampai akhir September. Nah, ini kita tunggu aja masih banyak intrik-intrik atau drama-drama yang akan terjadi pada Calcio Mercato pada summer kali ini. Terima kasih Mas Suryo, Mas Paundra atas waktunya untuk mengisi di channel Suara Juventini kali ini. Dan jangan lupa juga bagi para kawan-kawan semua yang di luar sana yang ingin join dengan membership kita, monggo silakan diklik ada di deskripsi channel kita. Kalian kasihan bisa berkesempatan nih untuk ngobrolin tentang Juventus, tentang unek-unek kalian, mungkin untuk mengetahui transfer-transfer terupdate. Kita juga ada WA grupnya ya kan. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe. Dengan begitu channel kita ini bisa semakin berkembang lebih baik ke depannya. Di-share juga ke kawan-kawan, ada channel yang bisa beropini, bertukar pendapat mengenai Juventus. Dan yang paling penting ada tulis di kolom komentar, baik saran atau kritik, ataupun mau request apapun, mau tanya tentang Sekar ke, Evelyn ke, itu monggo. Nah itu tuh, jangan lupa juga yang ingin merchandise dari Suara Juventus ini, kalian bisa ikutan juga nih. Makanya join di membership kita. Akhir kata dari gua, mohon maaf jika ada kekurangan selama dalam membawakan materi kita kali ini. Semoga kita sehat selalu. Nah, untuk kedepannya Juventus bisa merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh Carnavelli, ya kan? Oke, baik. Terima kasih dari gua. Akhir kata, Vino alla fine, Forza Juve. Forza, Juve.